Dengan ditolaknya pra peradilan Hasto Kristianto, maka dipastikan Hasto Kristianto pasti akan masuk penjara dikarenakan secara hukum sudah sah menjadi tersangka dan akhirnya menjadi terdakwa dan kemudian akan dijadikan terpidana. Hasto Kristianto dipastikan akan masuk penjara setelah pra peradilannya ditolak oleh pengadilan. Indonesia makin gak pandang bulu ya dalam hal penegakan hukum, walaupun banyak yang masih tumpul ya ke masyarakat ya, tapi ini sedikit membuktikan ya hari ini ada harapan lah ke depan sistem hukum kita ini. Jadi apa hari ini? Yang pertama, Hasto pra peradilannya gagal ya, jadi dianggap permohonannya pemohon itu kabur dan tidak jelas. Ya, jadi bukti-bukti KPK cukup kuat sehingga Hasto tetap menjadi tersangka di KPK. Kapan ditangkapnya? Tanya KPK. Mau didoain ya biar cepat ditangkap. Yuk doain. Ya harus begitulah yang namanya tersangka. Oke, yang kedua, Harvey Muiz putusannya adalah menjadi 20 tahun dengan persyaratan apabila dia tidak bisa membayar denda 1 miliar ya dendanya kan 1 miliar ya, akan menambah hukuman 8 bulan, dan apabila tidak bisa mengganti kerugian uang negara sebesar 400 miliar akan ditambah 10 tahun. Ya lumayan lah, not bad. Mungkin ada yang teriak, lah kata 300 T kok balikannya cuma 400 M. 300 T itu harus dikaji dulu, itu potensi kerugian yang timbul, yang terjadi. Ya kalau kita mau berdebat lagi masalah hal tersebut, itu ranahnya ya panjang lah, nggak bisa di konten ini. Pakar-pakar hukum juga memperdebatkan itu belum beres-beres. Gitu ya. Ya tapi apapun yang terjadi, hari ini kita mesti memberikan apresiasi kepada pemerintahan sekarang. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Kabur atau tidak jelas menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Juyanto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Aduh, Pak Hasto. Aduh. Ibu kemana, Pak? Ibu kemana, Pak Hasto? Padahal kemarin Pak Hasto tepuk tangannya udah paling kenceng tuh waktu ibu mau pasang badan. Kemana ibu, Pak? Maaf ya, Pak. Kayaknya saya feeling nih, kali ini Bapak bakal masuk. Bapak nggak sekebal kemarin saat berkuasa. Sabar ya Pak Hasto. Jaga kesehatan. Jangan telat makan. Pak, videonya yang akan menggegerkan jagat raya ini mana, Pak? Udah lama nih nungguin kagak keluar-keluar. Keluarin apa, Pak? Biar heboh nih jagat raya ini. Ditunggu Pak Hasto. Mantap betul. Sabar ya Pak Hasto. Buruan cari ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kami sangat kecewa atas putusan hakim yang tidak menerima permohonan gugatan pra peradilan Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto. Namun kami akan menghormati putusan pengadilan tersebut. Dan kami ingin mengklarifikasi bahwa hakim tidak menerima, bukan menolak. Ini ada perbedaan dan memiliki konsekuensi hukum
Kalau menolak, artinya putusan itu bisa dianggap memperkuat status tersangka yang ditetapkan oleh KPK kepada Sekjen PDI Perjuangan. Namun kalau tidak menerima, artinya hakim tidak berpendapat. Dan masih ada celah bagi Sekjen PDI Perjuangan untuk melakukan perlawanan melalui prosedur hukum, melakukan gugatan kembali pra-peradilan, dan soal langkah ke depan akan disampaikan oleh penasihat hukum secara resmi. Dan kami juga meminta kepada KPK untuk tidak tebang pilih, untuk tidak menjadikan kasus ini sebagai kriminalisasi, hanya menyasar kepada Sekjen PDI Perjuangan. Yang jelas sekali dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sepeser pun. Dan kalau memang mau melakukan pengembangan perkara atas kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sebenarnya dalam putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 bahwa Wahyu Setiawan sebenarnya tidak hanya terbukti menerima uang dari Harun Masiku, Saiful Bahri, tapi juga sebenarnya menerima suap dari Rosa Muhammad Tamrin yang waktu itu adalah sekretaris KPU Papua Barat dan sudah dihadirkan di persidangan dan sudah memberikan keterangan dan sudah dalam putusan pengadilan tersebut terbukti memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebesar 500 juta. Dan Rosa Muhammad Tamrin juga menyebut nama Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang menjadi sumber uang 500 juta tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa KPK tidak melanjutkan kasus ini? Kenapa yang disasar justru hanya Saiful Bahri, Harun Masiku, dan sekarang menyasar kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang namanya tidak pernah disebut dalam putusan tersebut? Artinya apa? Ini sudah ada upaya tebang pilih KPK terhadap kasus suap ini yang dikejar-kejar hanya pihak yang dianggap terlibat dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau yang memberikan dari pihak lain yang saya sebutkan tadi dalam putusan pengadilan itu ada namanya Muhammad Tamrin dan juga nama Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, KPK tidak berkutik, tidak melakukan tindakan apapun. Ini menunjukkan bahwa KPK sudah melakukan tebang pilih atas kasus ini dari awal. Dan ini yang membuat kami semakin sadar bahwa ini adalah pesanan politik karena hanya menyasar kepada pihak tertentu, tapi pihak lain tidak pernah diseriusi, tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK. Demikian komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Biro Hukum beserta elemen pendukung di KPK yang telah bekerja secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dukungan moral dalam persidangan pra-peradilan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Maksud pengembangan atau fakta baru ataupun keadaan baru itu di bab mana dalam KUHP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan fakta baru dan seterusnya. Ketika masuk proses tahap yang disebut penetapan tersangka, pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada dua putusan di pengadilan negeri yang sama juga. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. Satu. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji, ya. Maka saya bilang, kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya
Ini kan bola panas kalau dikabulkan, Pak. Ya. Makanya diaborsi nih, lahir nggak boleh lahir bayi Anda keadilan. sependapat dengan itu? Ini nggak Saya boleh kira lahir keadilan. karena jadi kata-katanya adalah tendensius diaborsi. Jadi Saya kira ini adalah ini sikap pengacara yang frustrasi dengan kata-kata. Ada 3 ahli yang sudah diajukan. Oh iya. Anda frustrasi, Oh Bang. iya. Anda frustrasi. Kata-kata tendensius diaborsi. Makanya tidak diterima itu Mereka maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara itu? dan Yang modal tidak kayak diterima begini. adalah Putusan pengadilan permohonannya yang telah digabung. Ya, permohonannya. katanya. Ini juga ahli Ini hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHAP, di SEMA, di PERMA, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya Ya. apa? Apa? Kalau Pasal permohonan tidak 77. diterima, mekanismenya Nah, apa? ada pasal 77 Apakah kau maki-maki hakim? Penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah Apakah semua digabung? kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Gimana? Apa? Nggak ngerti. Enggak. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang Saur dulu. Silakan Bang Saur. Pasal apa yang kau gunakan? Kau kan, Tempelannya. Patra. Kita gantian, Kau gantian. sudah memberikan Saur ya. dalil-dalil. Ya, Ini sebentar, tidak sebentar. diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat 2 sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Tidak diterima putusannya. Makanya kalau nggak diterima, makanya kalian mau tersangka. Ada upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanismenya. Cari Yang mekanismenya. namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya berkas Tidak ada makanya tidak diterima, bukannya makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ya. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu 2 pengadilan. Ini bahaya ini. Ya. Bahaya. 2 pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya. Ternyata itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita. Pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang keempat. Tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto sangat tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu tidak ada dasar. Kenapa? Karena putusan itu sudah ada 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suatu. Jadi 2 hal ini yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini KPK versi Jokowi ya, jadi istilahnya itu kan tidak terbukti, tidak ada namanya kriminalisasi, dan saya lihat KPK pun juga tentu menunggu ya hasil pra-peradilan ini. Tapi Mas Yudi dengar dari kuasa hukum Hasto menyatakan hasil ini merupakan bentuk peradilan sesat yang dipertontonkan ke publik. Ya tidak jadi masalah Mas, ya kan, namanya juga kalah, orang ngomong apa aja kan. Kemarin bicara akan menerima apapun hasilnya, ternyata ketika hasilnya seperti ini malah teriak-teriak seperti itu. Bagi saya sudahlah, hormati sajalah putusan pengadilan, dan ini tentu saya sampaikan ya, saya juga mendesak pada KPK, Anda ini sudah mendapatkan satu lagi penguat ya dalam memprosesnya. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kita Mas Yudi, ada kuasa hukum dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, Pak Magdir Ismail. Kalau versi ex penyidik KPK harusnya dari kuasa hukum Hasto hormati keputusan PN Jakarta Selatan. Pak Magdir. Begini, kalau andai kata putusan ini bicara tentang substansi pra-peradilan, kami akan hormati itu, gitu loh. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah ini lebih banyak bicara tentang teknis administrasi. Ya, sayang, mestinya Yudi itu tadi datang ke sini mendengar apa bunyi putusan, ya.
karena dia nggak mendengar apa bunyi putusan, makanya dia ngoceh seperti itu tadi. Saya dengar, Pak. Anda ngoceh-ngoceh aja. Kita bahas sanksinya. Ada dalam pertimbangan yang mengatakan apakah alat bukti itu sah atau tidak sah. Ya. Makanya Yudi, tolong kalau mau ngomong itu lihat faktanya, jangan asal kita ngomong. Saya mendengar putusan pengadilan itu. Kita berargumentasi, Pak. Oleh kok malah jadi pribadi begini? Perkara ini dikatakan ini tidak bisa digabung antara dua sprindik di dalam satu permohonan. Hanya itu yang dikatakan oleh hakim. Ya, dia tidak bicara tentang bukti permulaan. Makanya saya kira begini, ini yang penyakit kita ini, ya, para pengamat ini seolah-olah tahu, tapi padahal tidak tahu, tidak mendengar gitu loh. Jangan disesatkanlah masyarakat terhadap hal-hal yang tidak penting ini gitu loh. Ya, jadi sekali lagi kami mengatakan putusan itu sesat karena hakim tidak memutus sesuai dengan apa yang disebut syarat pokok yang menjadi bahan pra peradilan itu.